Namo Buddhaya. Rekan-rekan sekalian, berikut akan saya sampaikan sharing Dhamma yang berjudul bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan dalam hidup ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita dilahirkan dengan memiliki kepintaran yang membuat kita bisa melakukan sesuatu, baik itu di dunia kerja, di sekolah, di keluarga. Sehingga dengan kepintaran itu maka kita bisa melakukan banyak hal, seperti kita bisa menjadi pekerja yang baik, bisa menjadi bos yang cakap, bisa menjadi orang tua yang baik, bisa menjadi banyak hal lewat kepintaran tersebut. Nah, itu bisa kita kenal dengan sebutan kepintaran intelektual. Tapi apakah itu sudah cukup? Belum, saudara. Kenapa? Karena hanya memiliki kepintaran intelektual, bisa jadi kita akan sering marah ketika anak-anak kita berlaku tidak sesuai yang kita inginkan, karyawan kita pun berlaku tidak sesuai apa yang kita mau, bahkan banyak hal yang tidak memuaskan kita. Untuk itu diperlukan sesuatu yang bisa mengontrol emosi, yaitu kecerdasan emosional atau kita kenal dengan EQ. Kalau tadi kecerdasan intelektual, IQ. Nah, ini diperlukan untuk mengontrol agar kita bisa menjadi tidak emosi menghadapi hal-hal di dalam hidup ini. Tapi apa dengan dua kepintaran ini sudah cukup? Ternyata belum, saudara. Kenapa? Karena kita memerlukan satu kecerdasan lagi yang kita kenal dengan kecerdasan spiritual. Nah, apa itu kecerdasan spiritual? Apakah seseorang yang sudah rajin ke wihara itu sudah dianggap memiliki kecerdasan spiritual? Belum tentu. Apa mereka yang sudah pandai berceramah atau mereka yang sudah hafal parita, mereka yang sudah tekun meditasi, apakah ini sudah memiliki kecerdasan spiritual? Baik, dari hal ini saya akan ceritakan sebuah kisah di mana sepasang kekasih ini dalam hal dia masih berpacaran selalu saling mau mengisi satu sama lain, yang perempuannya menginginkan ketika nanti sudah menjadi suami istri akan berbuat lebih atau yang bisa menyenangkan suaminya. Begitu juga calon suaminya ingin selalu berusaha untuk memberi yang terbaik untuk pasangannya, calon istrinya. Ketika nanti sudah menikah, punya anak,
Dia juga ingin membahagiakan anaknya dan ingin membahagiakan semua keluarganya, baik orang tuanya maupun mertuanya. Itu idealnya, saudara. Tapi setelah itu, setelah berlangsung begitu lama pernikahan, timbullah hal-hal ketidakpuasan dalam diri. Salah satu contohnya, ketika mau makan, sang suami pulang kerja, ingin makan, dilihat semua belum siap, lalu timbul ketidakpuasan, mulai bicara agak keras, menanyakan mana makanannya pada istrinya. Lalu sang istri juga ketika suaminya terlambat pulang, lalu bertanya, dari mana saja kok jam segini baru pulang? Nah, ini pun timbul ketidakpuasan dalam dirinya. Apalagi dalam pekerjaan, semua anak buahnya tidak patuh atau tidak cakap dalam mengerjakan sesuatu, sehingga memusingkan dia, timbul marah-marah lagi, menjadi tidak puas. Lalu dengan orang tuanya pun demikian. Ketika mamanya kurang memperhatikan dia, dia juga bisa jadi merasa kurang dihargai. Nah, semua ini terus berlangsung, berlarut-larut, sehingga membuat seseorang itu merasa tidak dihargai atau tidak mendapatkan perhatian yang lebih. Nah, memang idealnya seorang suami, istri, atau bos bahkan menerima penghargaan, menerima penghormatan dari anak buahnya, dari suaminya, dari istrinya, itu sangat menyenangkan. Itu idealnya. Tapi apa semua itu bisa dia dapati? Belum tentu. Nah, untuk itu makanya kalau kita berpikir terbalik, bagaimana satu orang ini dari kita bisa memuaskan banyak orang, bisa menyenangkan banyak orang, bisa menyenangkan istri kita, bisa menyenangkan suami, bisa menyenangkan anak, orang tua, mertua, maka akan lebih mudah dilaksanakan ketimbang kita yang sebagai pribadi mau dilayani. Semua harus menghormati kita, harus mengangkat kita, harus memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi semua orang melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Itu sangat egois, saudara. Tapi kalau dibalik, dari kita bisa melayani banyak orang, bisa melayani orang tua, bisa melayani mertua, bisa melayani anak-anak, istri, bahkan kita juga bisa memberikan pekerjaan yang layak untuk karyawan kita tanpa harus marah-marah. Nah, akankah lebih mudah dengan satu orang bisa memuaskan banyak orang? Nah, inilah yang bisa membuat seseorang akan bahagia. Jadi sesungguhnya kuncinya itu sangat sederhana. Ketika kita bisa membahagiakan orang lain, ketika kita bisa memberikan sesuatu yang berarti kepada orang lain, yang membuat orang lain bahagia, sudah pasti kita akan menjadi bahagia. Nah, disitulah kecerdasan spiritual yang kita kembangkan. Bukan berarti yang kita rajin ke wihara saja, baca parita saja, atau rajin bisa berceramah saja. Nah, jauh penting dari itu adalah bagaimana kita
bisa membahagiakan banyak orang. Untuk itu, sudah pasti hidup kita akan menjadi lebih berbahagia. Demikian, saudara-saudara sekalian, terima kasih dan namo buddhaya.